Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 352. Segera, Guling Er memasak mie dan menyajikan dua hidangan goreng. Nafsu makan Hagen membangkitkan nafsu makannya saat dia mencium baunya. Aku tidak berharap kamu pandai memasak, dan kamu cukup pandai memasak. Hagen memuji Guling Er setelah makan dua gigitan. Tapi wajah Guling Er menjadi dingin, kamu tidak pandai kungfu, aku juara di kelompok kita. Mengetahui berapa banyak air yang ada di dalamnya, Li Shoui pasti telah menguras air demi Gugu. Guling Er memelototi Hagen, tetapi kemudian berkata dengan rasa ingin tahu, saya benar-benar tidak menyadari bahwa kungfu Anda begitu kuat, dari siapa Anda mempelajarinya. Dia berkata dengan bangga, saya otodidak, saya sangat berbakat, tidak. Ada yang bisa saya lakukan? Apakah tidak ada orang di ibu kota provinsimu yang menganggapmu detektif dengan serius? Hagen bertanya dengan aneh. Kata-kata Hagen seperti jarum menusuk titik sakit Guling Er. Guling Er tiba-tiba berkata dengan wajah tertunduk, ibu kota provinsi adalah seni bela diri, ada sasana seni bela diri di mana-mana, dan ada terlalu banyak keluarga seni bela diri untuk hitung. Nah, jika ada terlalu banyak keluarga seni bela diri, akan ada lebih banyak perselisihan. Paviliun penjaga kami tidak dapat mengelolanya sama sekali, dan terkadang, kami tidak dapat mengelolanya. Keluarga seni bela diri ini semuanya memiliki aliansi seni bela diri, dan perselisihan antara keluarga seni bela diri juga diputuskan oleh aliansi seni bela diri atau mediasi. Kata-kata Guling Er membuat Hagen langsung tertarik, aliansi seni bela diri? Apakah ada hal seperti itu di ibu kota provinsi? Sebelumnya, Hagen hanyalah orang biasa dan tidak memiliki akses ke hal-hal ini, jadi dia tidak tahu tentang aliansi seni bela diri, itu juga normal. Tentu saja, aliansi seni bela diri dibentuk oleh 4 keluarga seni bela diri utama di ibu kota provinsi. Tujuannya adalah untuk menahan satu sama lain, dan untuk menghadapi tantangan para seniman bela diri dari tempat lain. Keluarga seni. Hagen terus bertanya. Keluarga Jiang, keluarga Wu, keluarga San, dan Aula Chifeng. Jawab Guling Er. Aula Phoenix Merah? Mengapa ada geng di dalamnya? Hagen menjadi semakin penasaran. Meskipun Aula Chifeng sudah lama tidak dikembangkan, kekuatannya sangat kuat, terutama tuan aula mereka, Chifeng, yang dikatakan dekat dengan kekuatan master kekuatan batin. Jangan lihat Chifeng ini sebagai seorang wanita, tetapi dia kejam dalam tindakannya. Dalam waktu singkat, Chifeng Hall telah dikembangkan, dan memiliki tempat di Persatuan Seni Bela Diri, tetapi Chifeng ini tidak pernah melakukan sesuatu yang berbahaya bagi alam. Guling Er berkata, dengan kilatan kekaguman di matanya, sepertinya dia sangat mengagumi Chifeng ini. Ngomong-ngomong, Chifeng ini masih menjadi pahlawan di kalangan wanita. Hagen sedikit tersenyum, tetapi untuk pria wanita seperti ini, Hagen juga mengagumi pria wanita seperti ini dari lubuk hatinya. Tentu saja, banyak orang di ibu kota provinsi menyebut Chifeng sebagai bodhisattva perempuan. Banyak putra kaya dan berkuasa menggertak orang lain. Selama mereka bertemu Chifeng, mereka akan patuh dan jujur. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Kemudian Wei Tao dari keluarga Wei akan dibunuh. Chifeng ini telah memberinya pelajaran beberapa kali, karena masalah ini, aula Chifeng dan keluarga Jiang berselisih. Guling Er berkata, tiba-tiba matanya berbinar, jika kamu bisa tahu Chifeng ini, mungkin kamu akan selamat. Kuharap, selama Chifeng maju, keluarga Jiang ingin membunuhmu, jadi mereka harus mempertimbangkannya. Apakah kamu tidak ingin aku dibunuh oleh keluarga Jiang? Bagaimana bisa saya mengatakan bahwa saya juga seorang pembunuh, dan memusnahkan seluruh keluarga Wei? Hagen menatap Guling Er dengan main-main dan bertanya. Tentu saja aku tidak menginginkannya. Jika kamu mati, Yuki akan sangat sedih. Aku tidak ingin melihat teman baikku sedih, dan keluarga Wei harus mati. Guling Er tidak keberatan di rumah, berani mengatakan apa saja. Hahaha, tanpa Chifeng itu, tidak akan mudah bagi keluarga Jiang untuk membunuhku. Hagen tertawa, sama sekali tidak memasukkan keluarga Jiang ke dalam hatinya. Bab 353. Ibu kota provinsi,
Keluarga Jiang. Jiang Shengzong sedang duduk di sofa dengan handuk di kepalanya, keterkejutan kehilangan putrinya membuatnya pusing sekarang. Ayah, kalau begitu Li Shoui kembali. Jiang Wenjie berjalan ke arah Jiang Shengzong dan berkata, apakah seseorang membawanya? Jiang Shengzong sedikit menutup matanya, tetapi tidak membukanya. Tidak. Jiang Wenjie menggelengkan kepalanya. Karena pavilion penjaga tidak berguna, mari kita lakukan sendiri. Apakah agen itu masih di Hongcheng? Tanya Jiang Shengzong. Tidak lagi. Jawab Jiang Wenjie. Apa? Jiang Shengzong tiba-tiba membuka matanya dan membuang handuk di dahinya. Apakah anak itu melarikan diri? Apakah Li Shoui sengaja membiarkannya pergi? Jika demikian, aku tidak bisa menyelamatkannya. Ayah, itu anak dia tidak di Hongcheng, tapi dia mungkin juga tidak melarikan diri. Dia mungkin datang ke ibu kota provinsi. Ketika Li Shoui kembali, tidak ada Gulinger di sisinya, jadi saya curiga Li Shoui meminta Gu berlama-lama untuk membawa Hagen ke ibu kota provinsi secara diam-diam. Alasannya adalah kami tidak ingin keluarga Jiang kami melakukan apapun. Jiang Wenjie menganalisis dengan cermat. HMPH, pembunuhan, hidup, hutang dan uang, tidak ada yang bisa menghentikanku, dia hanya seorang master pavilion, dia masih ingin menghentikan keluarga Jiangku? Jiang Shengzong tampak marah, Wenjie, kamu mengirim seseorang untuk menangkapnya segera. Gulinger itu, tanyakan padanya apakah dia tahu di mana agen itu. Aku akan segera mengaturnya. Jiang Wenjie selesai berbicara dan hendak berbalik dan pergi. Tunggu sebentar, bagaimana keadaan keluarga Wei sekarang? Sudahkah ada yang memulai? Jiang Shengzong menghentikan Jiang Wenjie dan bertanya. Belum, tapi sudah banyak keluarga yang siap pindah, dan banyak partner dengan keluarga Wei yang sudah berhenti bekerja sama. Selain itu, banyak manajemen senior perusahaan juga sudah mulai panik, dan sepertinya mencari jalan keluar. Jalan keluar? Jiang Wenjie berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Keluarga bisnis besar, tanpa orang, akan segera berantakan. Kamu menyebarkan berita dan mengatakan bahwa keluarga Jiang saya telah mengambil alih semua properti keluarga Wei. Apa yang sebelumnya masih seperti sekarang? Itu tidak akan pernah berubah. Pertama, stabilkan hati orang-orang. Jiang. Shengzong berkata sambil menghela nafas. Meskipun keluarga Jiang kuat, bagaimanapun juga itu adalah keluarga seni bela diri, dan mereka tidak memiliki banyak pengalaman dalam operasi bisnis. Tetapi hal-hal telah sampai pada titik ini, dan Jiang Shengzong hanya dapat menghidupi dirinya sendiri. Saya mengerti. Jiang Wenjie mengangguk. Jiang Shengzong kembali berbaring di sofa, lalu melambaikan tangannya untuk membiarkan Jiang Wenjie pergi. Tidak lama setelah Jiang Wenjie pergi, pengurus rumah tangga keluarga Jiang masuk. Melihat Jiang Shengzong yang sedang beristirahat, dia ragu-ragu sejenak, namun akhirnya dia tidak berani mengganggu Jiang Shengzong. Tetapi ketika kepala pelayan hendak berbalik dan keluar, Jiang Shengzong berkata, Liu Tua, ada apa? Jiang Shengzong masih menutup matanya, tetapi dia tahu siapa yang masuk. Tuan Buhuo dari Lembah Suanwei Barat Daya ada di sini. Kata kepala pelayan Liu Tua dengan hormat. Apa? Jiang Shengzong melompat dari sofa dengan tersentak, dan handuk di dahinya jatuh ke tanah. Cepat undang Tuan Buhuo masuk. Ganti pakaian. Jiang Shengzong mendesak pengurus rumah tangga dengan cemas ekspresi wajahnya. Kepala pelayan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengambil pakaiannya dan mengenakannya untuk Jiang Shengzong, lalu mengikuti di belakang Jiang Shengzong, dan buru-buru keluar dari ruangan. Pada saat ini, di luar villa keluarga Jiang, seorang lelaki tua dengan gaya peri sedang berdiri dengan tenang. Tuan Buhuo, itu dosa, para pelayan membiarkan Anda menunggu di luar. Anda layak mati, saya akan menghukum mereka dengan keras. Melihat Tuan Buhuo, Jiang Shengzong segera menyapa Tuan Buhuo dengan wajah penuh hormat. Jiang Gongsopan, pelayannya tidak salah, mengapa dia harus dihukum? Tuan Buhuo berkata dengan senyum tipis dan tatapan yang tidak bisa dipahami. Bab 354. Semua orang mendengarkan Tuan Buhuo, Tuan cepat dan undang.
Jiang Shengzong secara pribadi memberi isyarat undangan, dan mengundang Tuan Buhuo masuk. Ketika Tuan Buhuo memasuki ruang tamu, Jiang Shengzong menuangkan teh dan air sendiri, menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Tuan Buhuo. Tuan Buhuo mengangguk, sangat puas dengan sikap Jiang Shengzong. Tuan Buhuo, saya tidak tahu apakah Anda datang kali ini, dapatkah Gu Suqian memiliki penjelasan? Jiang Shengzong bertanya ragu-ragu. Hahaha, pemilik lembah telah memberitahu saya tentang Duk Jiang. Saya datang ke sini secara pribadi kali ini untuk memperbaiki pil yang memperpanjang hidup untuk Duk Jiang, untuk memastikan bahwa Duk Jiang akan berusia lebih dari 100 tahun. Buhuo tertawa. Terima kasih banyak, Tuan Buhuo. Anda telah kelelahan selama ini, jadi Anda harus istirahat dulu. Saya sudah memerintahkan orang untuk menyiapkan bahan obat untuk memurnikan ramuan. Mereka harus siap dalam 2 hari. Jiang Shengzong berkata dengan penuh semangat. Tuan Buhuo mengangguk dan bangkit untuk beristirahat, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Jiang Shengzong. Saya ingin tahu, apakah Tuan Jiang tahu preferensi saya? Ya, preferensi Tuan Buhuo, saya mengerti. Tuan Buhuo sudah siap. Jiang Shengzong mengangguk berulang kali. Hahaha, itu bagus. Tuan Buhuo dibawa untuk beristirahat, dan Jiang Shengzong menatap kepala pelayan dan berkata, Liu Tua, pergi dan kirim gadis yang kamu rekrut ke Tuan Buhuo. 2 gadis sehari, jangan lupa, juga, pastikan semua orang masih P3 rawan. Dimengerti, Tuan. Kepala pelayan itu mengangguk dan pergi. Rumah Gulinger. Hagen sedang beristirahat di sofa, dan Gulinger pergi menemui Li Shoui. Tidak ada yang yakin apa yang harus dilakukan dengan Hagen, tetapi Gulinger tidak ingin menyerahkan Hagen kepada keluarga Jiang. Saat Hagen sedang berbaring untuk beristirahat, pintu tiba-tiba berbunyi, dan seseorang membuka pintu dengan kunci. Hagen mengira Gulinger sudah kembali, jadi dia tidak peduli. Namun siapa sangka saat pintu dibuka, seorang anak laki-laki berusia 20-an yang masuk ternyata berkacamata. Ketika anak laki-laki itu melihat Hagen berbaring di sofa, dia langsung terkejut, "Kamu siapa? Kenapa kamu di sini?" Anak laki-laki itu memandang Hagen dengan heran dan bertanya. Hagen juga sedikit panik, dia mengira bocah ini adalah pacar Gulinger, dan buru-buru berkata, "Aku hanya beristirahat di sini sebentar, tidak ada tujuan lain." "Kamar tidak ada arti lain? Bagaimana kamu bisa masuk?" "Izinkan saya memberitahu Anda, saudara perempuan saya adalah seorang agen. Jika Anda berani memasuki rumahnya, dia akan membunuh Anda." Bocah itu mengancam Hagen dan mengambilnya. Sapu di samping menatap Hagen dengan waspada. Ketika Hagen mendengar bahwa ternyata itu adalah adik laki-laki Gulinger, dia langsung menghela nafas lega. Melihat ekspresi gugup bocah itu, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Kamu adalah adik laki-laki Gulinger. Saya dibawa kembali oleh kakakmu. Dia aku punya sesuatu untuk pergi keluar, biarkan aku menunggunya di rumah, jangan gugup, aku bukan orang jahat, kakekmu Guentian, kita juga saling kenal." Melihat bahwa Hagen bahkan mengenal kakeknya, bocah itu jelas bukan pencuri, jadi dia meletakkan sapunya, dia juga melonggarkan kewaspadaannya. "Kamu adalah pacar kakakku, bukan?" Bocah itu memandang Hagen. "Keluarga telah meminta adikku untuk mencari pacar, tetapi dia tidak setuju. Ternyata dia telah mencarinya secara diam-diam." "Siapa namamu? Apakah keluargamu pacar? Apa? Apakah kamu punya uang?" Anak laki-laki itu bertanya kepada Hagen seolah-olah memeriksa pendaftaran rumah tangganya. Hagen terkejut, dan hendak menjelaskan dengan jelas bahwa dia bukan pacar Gulinger, tetapi saat ini Gulinger sudah kembali. "Gu Feng, apa yang kamu lakukan di sini lagi?" Gulinger menatap adik laki-lakinya dan berkata dengan wajah tidak senang. Bab 355. "Kak, kenapa kamu tidak mengatakan sepatah kata pun saat mencari pacar, agar aku bisa memberimu petugas staf? Aku melihat pria itu berpakaian biasa, dia tidak terlihat seperti orang kaya." Gulinger tersipu, dan meraung pada Gu Feng, "Diam, ini temanku, bukan pacarku, jangan bicara omong kosong." Gulinger menatap kosong pada Gulinger,
kamu sangat enggan ketika saya memasuki rumah Anda. Bagaimana Anda bisa membiarkan teman biasa masuk? Saya tidak peduli dia pacar Anda atau bukan. Anda bisa meminjamkan saya uang dulu. Saya tidak punya uang. Kamu meminjam uang dariku? Gullinger langsung menggelengkan kepalanya. Kakak, jika kamu tidak meminjamkan uang kepadaku, aku akan memberitahu keluarga tentang pacarmu. Kata Gu Feng, bahkan mengeluarkan ponselnya untuk mengambil beberapa foto Hagen, dan kemudian dengan bangga berkata, aku akan membiarkan keluarga biarkan semua orang memberimu saran dan lihat bagaimana pacarmu. Hapus foto itu untukku, aku bilang dia bukan pacarku, tapi hanya teman biasa. Gullinger ingin mengambil ponsel Gu Feng, tapi Gu Feng menolak di sini. Saudara kandung mengejar bolak-balik di kamar. Hagen melihat dari samping, dengan rasa iri yang mendalam di wajahnya. Terkadang dia juga berpikir bahwa jika dia memiliki adik laki-laki dan perempuan, dia pasti akan memanjakan mereka. Oke, kamu hapus fotonya, aku akan memberimu uang, beritahu aku, berapa biayanya kali ini? Gullinger terengah-engah dan berkata kepada Gu Feng. Faktanya, dengan kekuatan Gullinger, dia dapat dengan mudah merebut telepon dari tangan Gu Feng, tidak peduli bagaimana Gullinger telah mempraktikannya. Hanya saja Gullinger tidak ingin melakukan apapun pada adik laki-lakinya. Gu Feng sedikit tersenyum, tidak banyak, aku ingin 100.000. Berapa? 100.000? Gullinger tiba-tiba berseru, apakah kamu tahu berapa gaji bulananku? Beraninya kamu meminta 100.000? Aku tidak. Kamu tidak memilikinya, selama kakak iparku memilikinya. Setelah Gu Feng selesai berbicara, dia memandang Hagen dan berkata, kakak ipar, apakah kamu punya uang? Pinjamkan dulu saya 100.000, dan jika saya tidak membayar, maka saya akan menggunakannya dari hadiah yang Anda berikan kepada saudara perempuan saya. Gesper. Ketika Hagen mendengar ini, dia langsung tertawa, dia merasa bahwa adik laki-laki Gullinger cukup lucu. Saya memilikinya, buka kode pembayaran di ponsel Anda, dan saya akan memindainya untuk Anda. Hagen mengeluarkan ponselnya, Anda tidak perlu meminjamnya, saya akan memberikannya kepada Anda. Berdasarkan tentang hubungan antara Hagen dan Guentian, dia memberi cucunya 100.000 yuan. Benarkah? Gu Feng terkejut. Tentu saja. Hagen menunjukkan kepada Gu Feng dengan ponselnya, aku tidak kekurangan 100.000 yuan ini. Untuk Hagen sekarang, 100.000 yuan benar-benar gerimis. Melihat saldo di ponsel Hagen, Gu Feng tertegun sejenak, dan dengan cepat memeluk Hagen dengan penuh semangat, kakak ipar, kamu adalah iparku sendiri. Jika adikku berganti pacar di masa depan, aku tidak akan mengenalinya, tapi aku juga akan mengenalimu. Kakak ipar. Gullinger menatap Gu Feng yang memerah karena marah, dan kemudian berkata kepada Hagen, Hagen, jangan beri dia uang, dia akan tahu cara membelanjakan uang di mana-mana. Tapi Hagen masih mentransfer 100.000 ke blok Gu Feng, ini bisa membuat Gu Feng bahagia. Kakak ipar, mari kita tinggalkan informasi kontak. Aku akan mengajakmu minum di malam hari. Aku mengenalmu dengan baik di ibu kota provinsi, dan ketika kamu menyebut Gu Feng, tidak ada orang yang tidak kenal dia. Gu Feng menambahkan informasi kontak Hagen dan berlari dengan penuh semangat. Gullinger duduk di sofa dengan wajah tak berdaya, dan memandang Hagen dengan beberapa keluhan. Siapa yang memintamu untuk memberinya uang? 100.000 yuan, tidak banyak uang. Hagen tersenyum. Orang ini bermain-main ketika dia mendapatkan uang. Itu sebabnya orang tuaku mengendalikannya dan tidak memberinya uang. Gullinger menghela nafas, tetapi kemudian menatap Hagen. Aku akan mengembalikan 100.000 yuan. Untukmu, kuharap orang ini tidak berbicara omong kosong di luar. Bab 356. Gullinger sekarang khawatir Gu Feng akan bergosip, mengatakan bahwa Hagen adalah pacarnya. Jika ini sampai ke telinga Suyuki, bagaimana dia bisa melihat Suyuki, itu terlalu memalukan. Tidak perlu membayarnya kembali. 100.000 yuan akan menjadi uangku untuk makan dan istirahat di rumahmu. Aku tidak bisa makan dan tidur di rumahmu tanpa bayaran. Setelah Hagen selesai berbicara, dia mengambil sebuah apel dan menggerogotinya. Apakah kamu masih berencana untuk tidur di rumahku? Gullinger menatap kosong Hagen, dan melanjutkan,
aku baru saja berdiskusi dengan Master Pavilion, dan aku tidak akan menyerahkanmu ke keluarga Jiang untuk saat ini. Tapi sekarang keluarga Jiang pasti mencarinya kemana-mana. Saya akan mencarikan Anda sebuah hotel kecil untuk tinggal sementara, dan kemudian saya akan mencari kesempatan bagi Anda untuk berkenalan dengan Chi Feng itu, jadi mungkin Anda bisa menjadi diselamatkan. Hagen terdiam beberapa saat, melihat Gullinger ini telah memikirkan cara untuk menyelamatkannya, tetapi ini juga sedikit menggerakkan Hagen. Saya pikir dengan kekuatan keluarga Jiang, mereka dapat ditemukan di hotel manapun tempat mereka menginap. Lebih baik aman bersamamu, kata Hagen dengan senyum datar. Gullinger memandang Hagen dengan tatapan waspada di wajahnya. Kamu pikir kamu tidak ingin melakukan apapun padaku, kan? Biarkan aku memberitahumu, aku tidak akan mengecewakan temanku. Jika kamu benar-benar berani menyentuhku, aku akan memberitahu Yuki. Hagen wajah tak berdaya. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya memiliki Suyuki di hatiku, jadi aku tidak akan melakukan apapun padamu, jangan khawatir. Kalau begitu kamu bisa tinggal di sofa untuk sementara. Setelah Gullinger selesai berbicara, dia kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Kehabisan pakaian. Di malam hari, Gullinger memasak makan malam dan makan bersama Hagen. Pada saat ini, gaya kuno datang. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Gullinger mengerutkan kening saat melihat Gu Feng. Baunya sangat enak. Gu Feng melihat makanan di atas meja, dan dia tidak sopan. Dia mengambil mangkuk dan sumpit dan mulai makan. Apakah teman biasa tinggal bersama di malam hari? Diam, Hagen dan aku adalah teman biasa. Gullinger menatap tajam Gu Feng. Setelah makan, Gu Feng mengatupkan giginya dan berkata kepada Hagen, kakak ipar, aku akan mengajakmu bermain-main di malam hari, dan membiarkanmu bertemu teman-teman yang mengenalku. Jika ada yang harus kamu lakukan di ibu kota provinsi di masa depan, katakan saja sepatah kata pun. Ingin setuju, tetapi melihat Gullinger berkata langsung, tidak, dia tidak diizinkan pergi kemanapun. Sangat ketat. Harimau betina sepertimu. Hati-hati tidak ada yang menginginkanmu. Gu Feng menjulurkan lidahnya. Aku akan membunuhmu. Gullinger sangat marah sehingga dia ingin memukul Gu Feng, tetapi Gu Feng bersembunyi di belakang Hagen. Aku akan keluar sebentar, tidak akan terjadi apa-apa. Hagen tahu bahwa Gullinger takut keluarga Jiang akan menyentuhnya. Melihat Hagen bersedia keluar, Gullinger tidak menghentikannya. Setelah turun, Hagen masuk ke mobil Gu Feng. Sebuah BMW yang kepemilikannya tidak diketahui, tetapi Gu Feng sangat bersemangat untuk mengendarainya. Dalam perjalanan, Gu Feng menjemput seorang gadis. Tubuh ramping gadis itu terlihat di luar. Pakaiannya sangat terbuka, dan gaunnya sangat mempesona. Pada pandangan pertama, dia tidak terlihat seperti gadis biasa. Setelah gadis itu masuk ke mobil, dia melirik Hagen di kursi belakang, mengangkat alis dan berkata, pria tampan, siapa namamu? Namaku Lily, apakah kamu tertarik untuk membahasnya secara mendalam? Kata Lily sambil meraih tangannya, dia menyentuh wajah Hagen, tapi Hagen mengelak dan mengelak. Hahaha, dia sangat pemalu, bukankah dia masih perjaka? Lily terkikik. Jangan main-main, ini kakak iparku. Gu Feng memelototi gadis itu, dan kemudian mengikuti Hagen dengan malu, kakak ipar, Lily memang seperti itu, dia suka bercanda, jangan pedulikan. Hagen tersenyum dan bertanya, pacarmu? Gu Feng mengeluarkan tetapi tidak menjawab pertanyaan Hagen dengan jelas.